Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan dengan khotbah berjudul Sorga dan Neraka yang Kekal. Bagi setiap orang yang hidup di dunia ini, waktu yang mereka habiskan di bumi ini adalah waktu kesempatan. Di persimpangan jalan antara sorga dan neraka, Tuhan telah memberitahu kita bahwa Dia akan membalas kita sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, tergantung pada bagaimana kita menjalani hidup kita di bumi ini. Banyak orang percaya bahwa kehidupan berakhir di bumi ini, tetapi pada kenyataannya, begitu hidup kita berakhir di dunia jasmani, kita akan kembali ke dunia asal kita. Ketika kita kembali ke sana, nasib kita masuk sorga atau neraka akan ditentukan. Jadi kita harus memberitahu semua orang bahwa waktu yang kita habiskan di bumi ini adalah satu-satunya kesempatan ketika kita dapat memilih kerajaan sorga. Yesus berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ketika Dia menyebutkan kerajaan sorga, kita juga harus mempertimbangkan hal yang relatif tentang neraka. Mereka yang diselamatkan akan masuk sorga, tetapi mereka yang tidak bertobat akan menderita hukuman kekal di neraka. Mari kita perhatikan bahwa Tuhan menyelamatkan anak-anaknya dari dunia seperti itu, dan menegakkan kebenaran perjanjian baru dengan mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa mereka. Mari kita sekali lagi renungkan, betapa besar dan dalamnya kasih Bapa dan Ibu bagi kita, dan jadikan hari Sabat ini hari yang diberkati, dengan memanjatkan syukur dan kemuliaan yang berlimpah kepada Bapa dan Ibu. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ini adalah firman Tuhan yang tidak berubah, firman Alkitab. Setiap orang akan mati satu kali. Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Setelah itu, pasti akan terjadi penghakiman mengenai masalah sorga atau neraka. Kita perlu memahami dengan jelas mengapa kita datang ke bumi ini. Kita adalah pendosa sorgawi yang berbuat dosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Dan Tuhan telah memberi kita waktu yang singkat untuk bertobat. Akan tetapi, ada orang yang melakukan lebih banyak perbuatan jahat selama hidup di bumi ini, dan ada juga yang menjadi jauh dari Tuhan, asyik dengan kegembiraan dan kesenangan duniawi. Segala sesuatu di dunia setelah kehidupan duniawi kita berakhir adalah kekal. Sorga adalah kerajaan yang kekal, dan neraka juga kekal. Lalu, di antara dua dunia ini, manakah yang harus kita pilih? Alkitab mengatakan bahwa setelah orang mati, penghakiman pasti akan berlangsung sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Karena judul hari ini adalah sorga dan neraka yang kekal, pertama mari kita lihat adegan tentang neraka. Mari kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 10. Pasal 20 ayat 10. Dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ada beberapa orang yang kehilangan kesempatan dan waktu untuk bertobat selama hidup di bumi ini. Beberapa orang di dunia tidak percaya adanya sorga dan neraka. Karena ini adalah dunia yang tidak terlihat, mereka hidup dengan mengira bahwa dunia seperti ini tidak ada. Di dunia yang sementara dan kasat mata ini, mereka berpikir, bagaimana aku bisa hidup dan menikmati posisi yang lebih tinggi daripada orang lain? Ini menjadi satu-satunya tujuan hidup mereka. Akibatnya, 60 hingga 70 tahun berlalu dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka akan berdiri di hadapan kursi pengadilan.
Karena mereka dikirim ke bumi untuk bertobat, jika mereka terlibat dalam segala macam tindakan keji dan pemberontakan setiap hari, daripada bertobat, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bertobat. Bahkan Yesus sering berkata, "Bersukacitalah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dia secara terus menekankan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Itu karena dunia yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 20 akan segera menghampiri mereka. Kehendak Tuhan adalah untuk mencegah mereka memasuki tempat siksaan, yaitu lautan belerang yang menyala-nyala. Mari kita beralih ke ayat 13. Pasal 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dalam wahyu yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Rasul Yohanes melihat dan mencatat pemandangan tentang neraka sebagaimana adanya. Mari kita lanjutkan ke pasal 21. Pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dia juga menggambarkan tipe orang yang akan masuk neraka. Alkitab memberitahu kita bahwa penderitaan di sana tidak bersifat sementara. Masa hukuman mereka akan berlangsung selama-lamanya. Mari kita beralih ke pasal 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ada beberapa adegan tentang neraka yang tercatat dalam kitab Wahyu. Mari kita lanjutkan ke pasal 14. Mari kita lihat ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Beginilah cara Yesus Kristus menunjukkan kepada Rasul Yohanes, adegan tentang mereka yang disiksa di lautan api dan belerang yang menyala-nyala selama-lamanya. Terlebih lagi, 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus Kristus datang ke bumi ini dan mengajar orang-orang kudus gereja awal, dia memberikan pelajaran bahwa mereka tidak boleh masuk ke neraka. Mari kita lihat Injil Matius. Pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di sini, Yesus juga mengatakan tentang neraka kepada murid-muridnya melalui perumpamaan. Mari kita juga tegaskan hal ini di pasal 23. Matius pasal 23 ayat 32. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang Yahudi, yang merupakan pemimpin agama pada waktu itu, menentang kebenaran perjanjian baru. Yesus menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak dan menyatakan bahwa mereka tidak akan dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Mari kita beralih ke Matius pasal 18. Mari kita lihat pasal 18 ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Di sini, Yesus berulang kali menekankan bahwa lebih baik masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa anggota tubuh yang menyebabkan kita berdosa daripada dibuang ke neraka. Menggarisbawahi perlunya menghindari neraka dengan cara apapun. Mari kita juga lihat adegan dalam Matius pasal 13. Orang seperti apa yang akan masuk neraka? Ada berbagai jenis orang yang akan masuk neraka, tetapi mari kita lihat ajaran Yesus. Mari kita lihat pasal 13 ayat 41. Pasal 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemanakah orang-orang yang melakukan kejahatan akan pergi? Melalui ajaran Yesus, kita dapat memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan telah ditakdirkan untuk masuk neraka kekal. Mari kita juga periksa adegan mengenai neraka yang disebutkan dalam Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Jadi, ajaran Yesus dalam Injil Matius dan Markus menjelaskan bahwa memang ada tempat yang disebut neraka, dan Dia dengan tegas memperingatkan kita agar jangan pernah masuk ke neraka. Itulah sebabnya, dalam Injil Lukas, Yesus secara khusus menyebutkan penderitaan di neraka. Mari kita buka kitab Lukas pasal 16. Hari ini, saya membacakan Alkitab, menyampaikan perkataan yang diucapkan langsung oleh Yesus sendiri. Pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lazarus telah menjalani kehidupan yang sangat malang dan menyedihkan. Setelah hidupnya di bumi berakhir, ia beralih ke kehidupan rohani. Meninggal dunia pada akhirnya berarti kematian jasmani. Mari kita lihat ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bukankah dikatakan bahwa setelah kematian akan datang penghakiman? Mari kita lihat kemana orang kaya itu pergi setelah dia dihakimi. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ini menunjukkan betapa beratnya penderitaan di neraka. Hanya setelah kematiannya, dia menyadari bahwa neraka itu ada, dan dia memohon pertolongan agar keluarganya tidak masuk ke tempat siksaan itu. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." 2000 tahun yang lalu, melalui perumpamaan ini, Yesus menjelaskan betapa menyakitkannya siksaan neraka. Kalian harus memahami bahwa semua hal ini dijelaskan secara halus dalam Alkitab. Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi memperingatkan kita bahwa neraka adalah tempat penderitaan yang besar dan bahwa kita tidak boleh pergi ke sana. Akankah orang berdosa terlihat hebat atau indah di mata Tuhan? Namun demikian, Tuhan datang ke bumi ini sekali lagi untuk membuka jalan menuju kehidupan, memberi kita jalan yang mulia untuk diselamatkan dan semua dosa kita diampuni. Fakta bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kasih karunia untuk menerima pengampunan dosa melalui perjanjian baru, benar-benar merupakan peristiwa yang luar biasa bagi kita. Segala sesuatu di neraka adalah rasa sakit, penderitaan, dan siksaan yang kekal. Ketika kita merenungkan bahwa neraka adalah tempat di mana orang tidak dapat terbebas dari siksaan, bahkan untuk sesaat pun, bahkan untuk semenit atau sedetik pun, kita harus semakin mendalami firman Tuhan, agar usaha Bapa dan Ibu kita tidak menjadi sia-sia. Untuk memastikan bahwa kita tidak terlibat dalam tindakan jahat apapun,
Penting bagi kita untuk memiliki iman yang mengikuti dan menaati semua ajaran mereka, yang membimbing kita di jalan kebaikan. Bukankah Tuhan telah tahu akhirnya? Karena Tuhan telah mengetahui jalan mana yang akan membawa kepada hasil yang menyedihkan, Dia secara aktif mencegah kita dan terkadang secara khusus memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal tertentu atau melakukan hal-hal tertentu. Semua ajarannya menerangi kita tentang keberadaan kerajaan sorga yang kekal. Karena itu, anak-anak sorgawi tidak boleh lupa bahwa tidak mengikuti firman-Nya pasti akan membawa mereka ke neraka kekal. Tidak peduli berapa kali kita memberitahu orang-orang bahwa ada sorga dan neraka, mereka tidak mempercayainya. Hal ini karena tidak terlihat dan tidak dapat langsung dirasakan dalam kenyataan. Namun, seperti orang kaya dalam perumpamaan, hanya ketika orang secara langsung mengalami saat itu, mereka berusaha untuk berbalik. Tetapi pada saat itu, semua kesempatan untuk bertobat telah hilang. Waktu untuk bertobat adalah ketika kita masih hidup di bumi ini. Setelah putusan tentang sorga atau neraka yang kekal telah ditetapkan, tidak ada yang dapat membatalkannya, walaupun kita bertobat 100 atau 1000 kali. Kesempatan itu hanya ada selama kita masih hidup di bumi ini. Oleh karena itu, saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda semua untuk lebih mengabdikan diri kepada firman Tuhan dan menjalani kehidupan yang selaras dengan firman. Mari kita lihat kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Apa yang akan Dia lakukan? Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Tuhan telah memberi manusia kesempatan untuk bertobat di bumi ini dengan mengenakan kemah tubuh. Apa yang akan menanti mereka yang menjalani kehidupan tanpa pertobatan, tidak mengetahui tentang keberadaan Tuhan Bapa atau Tuhan Ibu, dan tidak menaati Injil yang diberikan kepada mereka pada masa pertobatan? Dikatakan bahwa mereka akan menghadapi hukuman. Di mana akan menjadi tempat hukuman? Mereka pasti akan menderita selama-lamanya di neraka yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang-orang yang tidak menaati Injil Kristus. Tuhan tidak bermaksud mengendalikan manusia dengan memaksa mereka untuk tunduk. Tuhan meminta kita untuk menjalani kehidupan seperti itu, karena Dia ingin kita menyadari sepenuhnya semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di sorga, dan memiliki keyakinan yang kuat, bahwa kita tidak akan pernah terlibat dalam dosa-dosa itu lagi. Orang-orang di dunia ini percaya, bahwa dunia 3 dimensi dan dunia yang terlihat adalah satu-satunya yang ada, sehingga mereka tidak menyadari adanya dunia lain di luarnya. Namun, bukankah kita telah belajar, bahwa manusia terdiri dari daging dan roh? Jika kehidupan jasmani yang kita jalani sekarang ada, maka dunia rohani, tempat tinggal roh, pasti juga ada. Di dunia itu, mereka akan menderita, disiksa, dan mengalami kesengsaraan selama-lamanya. Mengetahui hal ini, Tuhan telah memberi umat manusia kesempatan untuk menghindari jalan tersebut. Namun, bahkan setelah diusir ke bumi ini, mereka terus berbuat dosa, tetap sombong dan congkak, dengan menyatakan, "Akulah yang terbaik. Akulah yang terhebat." Mereka tidak memiliki waktu untuk bertobat karena mengejar dan menikmati kesenangan duniawi. Untuk alasan ini, Tuhan sendiri turun ke bumi ini, mengenakan kemah tubuh, untuk mengajar kita tentang jalan kembali ke sorga dan jalan untuk menerima pengampunan dosa, baik pada kedatangannya yang pertama, maupun kedatangannya yang kedua. Bukankah itu jalan menuju kehidupan? Itulah sebabnya, seperti yang tertulis dalam Mika pasal 4 dan Yesaya pasal 2, dikatakan, Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya supaya kita berjalan menempuhnya. Sekiranya Tuhan menghakimi kita atas dosa-dosa kita, kita akan masuk ke neraka secara langsung.
Namun, Dia telah bersabar. Dia mengaruniakan kita kesempatan lain di bumi ini. Seluruh umat manusia yang telah datang ke bumi ini tidak membutuhkan apapun lagi. Menjalani hidup yang diabdikan untuk pertobatan adalah hal yang paling utama dan penting. Dengan menjalani kehidupan seperti itu, marilah kita jadi orang-orang yang dapat memuliakan Bapa dan Ibu. Kerajaan sorga adalah tempat tanpa kematian, rasa sakit, penderitaan, atau kesedihan seperti yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 21. Bukankah Alkitab menyadarkan kita melalui berbagai ayat bahwa ada sorga, di mana kita dapat hidup dalam kebahagiaan dan mengalami sukacita baru yang diciptakan Tuhan setiap hari? Hari ini, saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda semua untuk hidup sesuai dengan ajaran kebenaran perjanjian baru, sehingga tidak seorang pun akan tertinggal, dan kita semua dapat memasuki kerajaan sorga yang mulia bersama-sama. Ketika Tuhan berkata, jangan menambah atau mengurangi dari Alkitab, bukankah ini menunjukkan bahwa Dia telah memasukkan dalam kitab suci semua jalan menuju ke kerajaan sorga? Namun, saat ini, banyak gereja di sekitar kita menambahkan hal-hal yang tidak ditemukan dalam Alkitab dan menghilangkan banyak hal yang ada di dalam Alkitab. Jalan mereka mengarah ke neraka, bukan ke sorga. Dalam perumpamaan tentang lalang, siapa yang dikatakan melakukan hal tersebut, Yesus secara langsung mengenali siapa yang telah melakukan hal ini. Pemiliknya langsung mengenali dan mengatakan bahwa setan telah melakukan hal ini. Di luar, mereka tampak seolah-olah percaya kepada Tuhan, tetapi di dalamnya, mereka tidak percaya. Bukankah ini sebabnya Alkitab menggambarkan mereka sebagai serigala yang menyamar domba? Karena mereka adalah serigala buas yang memangsa jiwa kita harus berbelas kasihan kepada setiap jiwa. Aku harus membangunkan mereka dengan cepat. Untuk menyelamatkan satu jiwa dengan benar, kalian dan saya harus mampu menyampaikan pesan nyata ini secara akurat. Yesus berkata bahwa Dia datang dari sorga ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki kehendak benar yang sama. Saya sungguh-sungguh berharap kalian masing-masing akan meninggalkan banyak perbuatan pertobatan yang indah di mata Tuhan. Berharap bahwa kalian menerima banyak kasih karunia dari perkataan hari ini, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Terima kasih.